Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1005, sosoknya aslinya sudah lenyap. Pada saat ini, semuanya benar-benar diam. Tidak ada suara di tempat kejadian. Semua orang tercengang. Fakta aneh ini mengejutkan orang yang ada di Istana Awan. Mereka tidak percaya bagaimana Arisung Gong bisa menghilang sepenuhnya. Jika payung jiwa langit menghilang, semua orang bisa mengerti. Bagaimanapun, mereka melihat payung jiwa langit terbelah karena Heaven Demon Sword, lalu meledak dan runtuh. Namun, mengapa Arisung Gong yang masih hidup tiba-tiba menghilang? Mungkinkah dia juga benar-benar dihancurkan oleh Heaven Demon Sword dan dilenyapkan? Memikirkan kemungkinan ini, semua orang tidak bisa berhenti gemetar, dan hati semua orang seperti terjatuh. Tidak, ibuku tidak akan mati. Dalam suasana sunyi, suara ketakutan Kaisar Mingyue tiba-tiba terdengar. Wajahnya menjadi pucat, dan matanya dipenuhi dengan keengganan dan rasa sakit yang luar biasa. Tidak dapat menerima kenyataan ini. Di hati Kaisar Mingyue, ibunya selalu berdiri di atas awan, menghadap ke dunia. Dia adalah dewa perang terkuat. Dia tidak akan pernah jatuh dengan mudah. Bahkan jika dia dikalahkan oleh Dimas Wu, setidaknya masih ada tulang yang tersisa. Kaisar Mingyue nyaris tidak dapat menahan detak jantung yang panik. Matanya dengan cepat mencari-cari, dia ingin menemukan sosok ibunya. Dia sangat yakin bahwa ibunya akan kembali dari keputusasaan. Dia dan Istana Awan hanya bisa mengandalkan ibunya untuk membalikkan keadaan, dan dia tidak bisa kehilangan harapan. Ketika orang lain mendengar kata-kata Kaisar Mingyue, mereka tersadar kembali. Hati mereka yang suram langsung mulai bergerak. Seperti Kaisar Mingyue, mereka melihat sekeliling, mencoba menemukan jejak Arisung Gong. Untuk sementara waktu, semua orang di tempat kejadian mencari Arisung Gong dengan secercah harapan. Dan Dimas Wu, yang sedang berdiri di udara, dengan ekspresi serius dan mata yang tajam. Dia tidak gembira dan sombong sebagai pemenang, juga dia tidak mudah untuk mengakhiri pertempuran. Dia sepertinya masih tenggelam dalam suatu hal tertentu. Keadaan perang, semangat juang seluruh tubuhnya, masih melonjak. Tiba-tiba, dia menutup matanya, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang dalam. Orang-orang yang ada di istana Awan memperhatikan keadaan Dimas Wu. Mereka mencari sosok Arisung Gong, tetapi setelah melihat kekosongan yang luas, tidak satupun dari mereka menemukan jejak Arisung Gong, seolah-olah dia benar-benar menguap dari dunia dan menghilang ke udara. Semakin banyak orang mencari, semakin putus asa mereka, dan terang di hati mereka secara bertahap menghilang. Tidak tahu sudah berapa lama, Dimas Wu di udara tiba-tiba membuka matanya, melihat ke kejauhan, dan berkata dengan suara yang dalam, jurus tembus pandang, apa menurutmu? Aku tidak tahu. Suara Dimas Wu tidak keras, tapi mengguncang gendang telinga semua orang ketika Kaisar Mingyue dan yang lainnya mendengarnya. Mereka berhenti mencari, menunjukkan keterkejutan dan harapan. Mendengarkan maksud Dimas Wu, Arisung Gong benar-benar tidak mati. Dia hanya menggunakan teknik tembus pandang, dan ini menghilang dari pandangan semua orang. Menyadari hal ini, Kaisar Mingyue sangat gembira. Dia tahu ibunya tidak akan mati begitu saja. Dia harus mempercayai ibunya dan dia masih bisa berharap. Hanya saja Dimas Wu terlalu kuat, dan dia bisa melihat melalui teknik tembus pandang ibunya, yang menunjukkan bahwa Dimas Wu masih memegang kendali, dan Kaisar Mingyue menjadi mengkhawatirkan keadaan ibunya. Perasaan yang lain juga campur aduk. Hal yang membahagiakan Arisung Gong masih hidup, yang mengkhawatir Dimas Wu masih sangat percaya diri. Seolah-olah trik apapun yang digunakan Arisung Gong, itu tidak layak di matanya. Bahkan memang ada jurang pemisah yang tidak bisa diubah antara Arisung Gong dan Dimas Wu. Sudah ditakdirkan Arisung Gong cepat atau lambat akan hilang, Istana Awan cepat atau lambat akan berakhir, dan mereka yang hidup cepat atau lambat akan mati.
Adegan itu kembali sunyi senyap. Setelah Dimas Wu selesai berbicara, dia terdiam sesaat, lalu tiba-tiba dia mengangkat Heaven Demon Sword dan mengarahkannya ke langit. Suara gemuruh. Heaven Demon Sword terangkat ke langit, dan angin dan awan melonjak tinggi di langit, kilat dan guntur, semua guntur dan kilat ungu dan putih, tiba-tiba muncul, dan kemudian semua menembak ke arah Heaven Demon Sword. Di atas langit yang luas, energi yang mengepul seperti gelombang besar, bersama dengan guntur dan kilat ungu dan putih yang tak terhitung jumlahnya, mengalir ke pedang iblis. Nafas kehancuran menyelimuti dunia. Momen menyeramkan menyapu penonton. Orang-orang yang ada di tempat tidak bisa menahan keterkejutan mereka. Kekuatan yang berasal dari Heaven Demon Sword Dimas Wu dan aura agung yang mengguncang langit benar-benar tak tertandingi. Mereka yang sudah cukup kuat ini tidak dapat menahannya. Penindasan dari kekuatan yang memaksakan, tubuh bergetar secara naluriah, dan jantung tidak dapat menahan gemetar, dan emosi ketakutan benar-benar menguasai mereka. Klik. Ketika semua orang ketakutan, tiba-tiba guntur putih ungu besar ditembakkan dari Heaven Demon Sword, menerobos kekosongan, menembus langit, membawa kekuatan penghancur langit, dan dengan cepat menyerang bagian tertentu dari kehampaan. Guntur putih ungu panjang ini, seperti cahaya yang membelah langit dan bumi, menerobos kehampaan dan menghancurkan segalanya. Melihat hal ini, Kaisar Mingyue dan yang lainnya segera melebarkan mata mereka dan hatinya berguncang. Mereka semua tahu bahwa Dimas Wu telah menembak Arisun Gong, dan petir ungu dan putih ini menembak ke arah Arisun Gong. Sebagai seorang pendekar dengan kultivasi tingkat tinggi, mereka semua tahu betapa menakutkannya kekuatan petir. Bahkan alam semesta yang luas seolah bisa ditembus. Bagaimana Arisun Gong, tubuh yang terdiri dari darah dan daging, bagaimana mungkin bisa melawan? Kaisar Mingyue sangat khawatir, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menyaksikan guntur ungu dan putih yang tak terkalahkan, dan menyerang kekosongan yang sepertinya tidak ada apa-apa. Gemuruh. Suara guntur memekakkan telinga, dan guntur ungu dan putih begitu cepat sehingga menembus kehampaan dalam sekejap, tetapi tidak ada tanggapan, masih belum terjadi apa-apa di tempat itu. Guntur ungu dan putih sedang menyerang di udara. Namun, semuanya tidak berakhir di sana. Guntur ungu dan putih tidak berhenti menyerang setelah gagal. Terus menembak dengan liar di kehampaan, berputar-putar, seolah mengejar sesuatu. Dimas Wu memandang guntur dengan mata dingin, masih memegang Heaven Demon Sword di tangannya, dan bibirnya terbuka sedikit, dan berkata dengan ringan, "Jangan membuat perjuangan yang tidak perlu, kamu tidak bisa melarikan diri." Jelas, guntur putih ungu itu sedang mengejar Arisun Gong. Para penonton, meskipun mereka tidak bisa melihat sosok Arisun Gong, tetapi melihat petir ungu dan putih mengejar dengan liar, dan terus-menerus menyapu, hati semua orang tidak bisa menahan diri, mereka takut Arisun Gong akan diserang. Dan kagum dengan kemampuan petir Dimas Wu. Trik orang ini semakin luar biasa, dia menggunakan Heaven Demon Sword untuk memprovokasi guntur. Bahkan guntur ini memiliki mata spesial yang sama sehingga dia bisa melihat Arisun Gong yang tidak terlihat. Terus mengejar dia dengan gigih, ini luar biasa. Suasana adegan itu seperti tali yang kencang, tanpa ada elastisitas, akan putus jika disentuh. Hati semua orang sangat khawatir. Ledakan. Tiba-tiba, gemuruh guntur berhenti tiba-tiba, dan hantaman besar tiba-tiba terdengar di kehampaan. Guntur ungu dan putih sepertinya telah mengenai sesuatu, tiba-tiba membeku di kehampaan dan berhenti bergerak. Segera setelah itu, jeritan tiba-tiba terdengar, dan kekosongan yang hancur, seperti cangkang telur yang hancur, benar-benar retak, dan kemudian meledak sepenuhnya. Ledakan. Dengan tiba-tiba, sosok Arisun Gong muncul di bawah guntur berwarna ungu dan putih. Dia hangus dan kuyuh, sudut mulutnya mengeluarkan darah merah. Dia berhenti sejenak di kehampaan, lalu jatuh dengan keras dan terbanting ke tanah. Dengan suara, tanah berguncang dan pegunungan berguncang, Arisun Gong menghantam tanah,
mengguncang tanah, dan jantungnya hancur. Petir dan petir raksasa menghancurkan Arisun Gongs tanpa bisa dikenali, kecantikan dan bangsawan sosok asli yang sebelumnya benar-benar lenyap. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.